Bahas bersama analis sepak bola Harian Kompas, Iksan Mahar, dan juga bergabung melalui sambungan virtual mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat malam, Bung Iksan. Coach Malam. Aji, selamat malam. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Bung Iksan. Baik, Malam, Coach. saya ke Coach Aji dulu kalau gitu. Coach Aji, malam ini penting sekali bahwa kita menghadapi tim Eropa dengan peringkat 87 dan kita juga punya visi ke depan untuk bermain terbiasa dengan klub-klub ataupun tim-tim Eropa karena aim kita Piala Dunia, nggak main-main. Gimana Coach Aji menapaki atau melihat perjalanan timnas sejauh ini di FIFA Series? Ya, kalau kita lihat dari pertandingan pertama, timnya John Hartman ini bermain sangat baik, di mana pemain-pemain bisa secara maksimal bermain di posisi masing-masing, meskipun memang tim ini belum teruji benar. Nah, malam inilah kalau tim ini nanti bisa menunjukkan satu permainan seperti pertandingan pertama, tim ini ya memiliki prospek yang sangat bagus ya. Kita tetap apresiasi kemarin pemain-pemain sangat baik, atraktif, gol-gol yang tercipta pun juga melalui kombinasi yang sangat bagus. Nah, ini kalau bisa dipertahankan dengan lawan yang lebih tinggi peringkatnya, ini akan luar biasa sekali, Bung Radi. Jadi menurut saya ujian yang sebenarnya dalam malam ini, tim ini. Gitu. Ya. Coach, Anda juga selain sebelumnya pernah melatih timnas, pernah juga bermain sebagai pemain begitu di timnas. Pasti juga punya pengalaman menghadapi player-player Eropa, European player. Tipikalnya bagaimana untuk bisa mencari celah menggebrak di menit-menit awal, Coach? Karena menit-menit awal sepertinya kata Coach John Hartman 10-15 menit awal ini menentukan melawan Bulgaria nih. Iya, memang di dalam pertandingan sepak bola itu menit-menit awal, terutama 15 menit awal ini sangat krusial ya. Jadi bagaimana pemain bisa beradaptasi dengan situasi pertandingan, akhirnya dia bisa menampilkan satu permainan yang bagus. Menurut saya tidak usah merubah cara bermain yang sudah dilakukan pada pertandingan pertama. Hanya mungkin prediksi saya karena Coach Edman ini masih pertandingan pertama, menurut saya akan ada beberapa pergantian komposisi pemain. Ya, karena kita memiliki materi yang seimbang, memiliki antara pemain starter dengan pemain cadangan. Pertandingan pertama itu memiliki kualitas yang hampir sama menurut saya. Jadi menurut saya prediksi saya akan banyak perubahan pemain meskipun. Nah, kalau di lawan Bulgaria ini tampaknya akan full tim meskipun Zylstra di depan diragukan untuk bermain ya, karena ada cedera. Nah, kira-kira dari prediksi line up yang Anda siapkan atau sudah Anda amati, kira-kira yang mau dimainkan siapa aja nih? Kalau kemarin yang saya lihat dari latihan terakhir, latihan resmi terakhir kemarin sebelum pertandingan, itu ada indikasi yang kuat, itu ada perubahan di sektor penjaga gawang. Seperti sebelumnya misalnya Martin Paes bermain full. Di laga Saint Kitts Nevis kemarin itu porsi latihannya lebih banyak dan intens itu diberikan kepada Emil Laudero. Indikasinya apalagi selain latihan itu Emil kemarin berlatih dia bersama langsung dengan pelatih kiper utama Andre Kolonaski. Kondisi itu yang dialami oleh Martin satu hari sebelum lawan Saint Kitts Nevis. Gitu. Jadi memang kalau tidak ada kendala apapun, Emil yang akan bermain sebagai penjaga gawang utama atau nomor 1 di laga kali ini. Dan di luar itu di sisi pertahanan saya melihat kemarin juga Yasin Hubner lebih punya porsi untuk bermain di sisi kiri. Ya setidaknya switch dengan peran Elkan Bagot kemarin. Di sisi tengah itu kemarin ada juga terlihat bahwa Joey Pelupessy dicoba untuk bermain bertandem dengan Kevin Verdong. Karena sebelumnya kemarin di laga pertama semifinal itu ada Jordi Amat di situ. Joey baru main di pertengahan babak kedua, tapi meskipun bermain hanya efektif kurang dari 30 menit, tapi dia berhasil menciptakan satu assist untuk gol Mauro Zylstra. Di sayap saya belum melihat adanya indikasi bahwa John Hartman akan melakukan perubahan signifikan. Di kanan tetap Dix dan di kiri itu kemarin masih Donitri yang terutama dicoba untuk dalam latihan set piece, dia masih yang utama dicoba kemarin gitu. Jadi kemarin kan terutama kalau kita melihat lawan Saint Kitts hanya ada 3 pemain bermain full 90 menit. Ada Martin Paes, Rizky Ridho dan juga Donitri. Hanya satu pemain yang sama sekali tidak bermain yaitu Nathan Choon yang salah satu satu-satunya pemain outfield yang tidak bermain. Dan mungkin ada peluang Nathan bermain nanti, tapi saya melihat kalau lihat dari latihan kemarin ada potensi Nathan baru bermain sekitar di babak kedua nanti. Karena kelihatannya kalau lihat performa Doni kemarin tidak ada alasan bagi John Hartman untuk memarkir Doni karena secara taktikal kemarin Doni bermain sangat baik.
dia bermain dalam ketika on the ball dia bermain sebagai gelandang sayap, tapi ketika off the ball dia langsung turun menemani 3 bek tengah untuk menjadi kuartet lini pertahanan. Dia sisi bek sayap kiri, Rizky Ridho agak geser sebagai bek sayap kanan. Dan jadi ini permainan yang cukup kompleks dan juga perlu ada benar-benar pemahaman taktikal yang sangat luar biasa. Dan itu kemarin dikatakan juga oleh John Herdman, mengatakan dia memang betul-betul butuh pemain yang benar-benar paham dan disiplin taktikal. Jadi dia sudah memberikan pemain framework taktikal dan itu diharapkan bisa berjalan melawan Bulgaria nanti. Di depan kita tahu kemarin Maurus Jilsera sayangnya cedera lutut. Ini cedera lutut kambuhan yang dikatakan grade 2 bahkan cukup parah. Jadi dia bisa absen hampir 2 bulan. Ya, mungkin musimnya udah berakhir di musim ini. Kalau kita tahu setelah bergabung dengan Persija, Zisla belum bermain sebagai pemain utama bersama Macan Kemayoran. Jadi di depan masih ada potensi Ole dan juga Beckham masih dimainkan dan peluang untuk Ramadan Sananta bermain sebagai nomor 9 masih cukup kuat karena hanya Jens Revan yang menjadi pelapisnya gitu. Karena bisa dikatakan Herdman kalau dilihat dari 3 sesi latihan yang saya perhatikan dalam seminggu ini, memang dia sudah mematok pemain dan dia tidak mengubah rencana pemain-pemain itu. Misalnya kayak Ragnar dan juga Ragnar dan Beckham dia tempatkan di pos penyerang sayap kiri dan itu benar-benar dia turunkan Sankit Neves seperti itu. Meskipun Ragnar bisa bermain juga lebih ke tengah ataupun juga sebagai penyerang tengah. Begitupun di kanan Ole Romeni memang disiapkan sejak awal penggantinya ada Eliano Reinders gitu kan. Di tengah ketika kita tidak ada Marcelino dan juga Miliano yang tengah cedera. Jadi memang Herdman punya patokan taktikal dan juga posisi pemain yang sudah baku dan itu dia turunkan benar-benar di dalam rencana permainannya di pertandingan. Ya, kalau lihat line up yang Anda keluarkan tadi nama-namanya, sepertinya 3-4-3 ya? 3-4-3, tidak akan berubah ya? Betul, masih belum berubah. On the ball masih dengan 3-4-3, kemudian ketika off the ball akan berubah menjadi 4-4-2. Jadi memang ini formasi sangat fluid sekali, sangat modern gitu. Dan ya ini baru kita lihat sekarang di era John Herdman di Timnas Indonesia. Oke, kalau 3-4-3, ini di layar kaca Anda juga dapat Anda saksikan bahwa yang ini adalah prediksi line up yang diprediksi oleh Bung Ihsan Mahar. Di belakang ada Hubner, Itzes, dan Rizky Ridho. Saya ingin bahas lini belakang dulu sedikit. Di sana tidak, kalau Anda mengatakan di sana tidak ada Baggett ya, Elkan Baggett tidak main digantikan dengan Hubner. Apa alasannya Baggett tidak main? Yang pasti kalau kemarin kalau kita melihat seandainya dari sisi peran defensif, Bagot tuh masih kalah dibanding Itzes dan juga Rizky Ridho. Misalkan dalam hal proses recovery itu Jay dan juga Rizky Ridho sama-sama mencatatkan 4 recovery, tapi Bagot sama sekali tidak ada recovery. Hanya satu, justru peran Bagot tuh cukup efektif ketika dia membantu Doni membackup dalam posisi menyerang karena ada satu take ons atau dribble sukses yang dihasilkan. Di satu sisi juga dalam hal build up serangan, mayoritas bola berada di Jay dan juga di Ridho. Ridho mencatatkan 54 operan sukses, sedangkan Jay ada di 58 operan sukses, sedangkan Bagot hanya di sekitar 30-an operan. Dan jadi memang dua pemain ini saya lihat Itzes dan Ridho memang lebih efektif dalam proses build up serangan. Nah, melihat karena kita tahu Hubner sangat luar biasa bermain bersama Fortuna Sittard di Liga Belanda musim ini. Apalagi kemarin setelah pergantian tahun dia sudah bermain dalam 8 game secara beruntun sebagai pemain utama. Jadi ini menurut saya potensi dia sangat besar untuk bermain sejak menit awal. Dan baru saja saudara, saya mendapatkan informasi langsung dari jurnalis Kompas TV di lapangan. Sudah ada line up yang ditetapkan, starting line up oleh Coach John Herdman. Ya betul, seperti yang Anda katakan Bung Ihsan, Emil Audero masuk di line up, lalu Kevin Dix, Jay Itzes, lalu Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Ranar Oratmangun, lalu Joy Pelupesi, Calvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Justin Hubner. Ini yang masuk di line up. Baru saja saya terima dari lapangan. Perubahan di sisi Beckham diganti Ragnar, di kiri Nathan yang kemarin gak main sama sekali, diisi oleh mengisi tempatnya Doni. Jadi memang ada perubahan ya benar-benar seperti ya tetap dengan pola yang sama saya melihat, tapi dengan reason permain sedikit perbedaan. Coach, line up sudah muncul. Kira-kira dari nama-nama yang tadi saya sebutkan, ada yang menarik perhatian Coach nggak untuk pertandingan malam hari ini? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa komposisi malam ini perubahan antara 4 sampai 5 pemain. Ternyata terbukti itu ada 5 pemain kan. Saya sudah memprediksi kan dari penjaga gawang ada pergantian. Yang kedua bahwa tim ini memiliki stopper yang sangat bagus. Ya ada Bagot, ada Jay Itzes, ada Ridho sama Hubner.
Nah, kenapa Justin yang dimainkan, Bagot yang tidak dimainkan? Karena menurut saya kalau JIC sama Ridho ini sudah paten ini. Yang pertama JIC sebagai kapten, yang kedua Ridho sebagai produk lokal, kompetisi lokal yang tampil sangat luar biasa. Ya. Yang berikutnya tadi saya juga berpikir bahwa Beckham kemungkinan besar tidak akan dimainkan. Kenapa? Karena sudah terlihat kualitasnya gitu loh. Karena pelatih ini juga ingin melihat kualitas pemain-pemain yang lain. Nah, masalah komposisi penyerangan kemarin itu kalau saya melihat memang komposisinya 3-4-3, tetapi ketika menyerang kemarin itu flexibility jadi menjadi 3-4-1-2. Terbukti Beckham mencetak 2 gol bukan dari samping tapi dari tengah kan gitu ya. Jadi menurut saya itu menurut saya satu langkah yang cukup bagus. Itu tadi pelatih kepingin melihat bagaimana kualitas pemain-pemain starting line-up-nya beda dengan pertandingan yang pertama. Tadi saya sampaikan mungkin antar 4 sampai 5 pemain, ternyata ini 5 pemain yang Gennaro Gattuso-nya timnas Indonesia ya, ngacak-ngacak di mana-mana dan selalu bermain penuh energi gitu, penuh ledakan. Yang ini yang dibutuhkan oleh tim. Hai, mau pesen apa? Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bulgaria bersama Bung Iksan dan juga Coach Aji, kita akan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta terlebih dahulu. Di sana ada jurnalis Kompas TV, ada Angga yang sudah siap dengan laporannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Angga, saat ini line up sudah dirilis oleh timnas Indonesia oleh Coach John Herman juga, begitu. Kira-kira ada yang lebih spesifik yang Anda bisa informasikan kepada pemirsa Kompas TV terkait siapa-siapa yang diturunkan dan juga bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh pelatih? Ya baik, Radi dan juga saudara, baru saja beberapa menit yang lalu kami mendapatkan daftar susunan pemain untuk laga timnas Indonesia melawan Bulgaria yang akan digelar pukul 8 malam nanti begitu. Dari susunan nama yang kami dapatkan ini memang ada sejumlah perubahan ya terkait komposisi tim. Tercatat ada 4 nama yang sebelumnya tidak menjadi starter namun kemudian dimainkan di laga ini. Seperti prediksi tentunya ya, penjaga gawang Cremonese, Emil Audero menjadi starter begitu, menggantikan Martin Paes yang sebenarnya di pertandingan pertama cukup bermain baik ya. Dan juga di lini belakang ada trio baru, yakni Jay, Ridho, dan Justin. Bukan baru sih sebenarnya, sebelumnya juga mereka sering bermain di laga kualifikasi Piala Dunia begitu, namun ini baru kembali lagi dipasangkan lagi. Lalu kemudian di tengah kami mendapat informasi bahwa Nathan Choaon yang sebelumnya tidak dimainkan, kali ini dimainkan di susunan pemain pertama begitu. Kemungkinan Nathan akan mengisi posisi sektor kiri yang kemarin dimainkan oleh Doni Tripamungkas, alumnus Liga Kompas Gramedia begitu. Lalu juga ada Joy Pelupesi yang kemarin main dari bangku cadangan. Kemudian juga masih ada Kevin Dix yang bermain di sektor sebelah kanan. Untuk striker, kami juga mendapatkan informasi ada satu pergantian, yakni Beckham Putra tidak dimainkan menjadi pilihan pertama, melainkan ada Ragnar Oratmangun. Tentu kita juga menantikan ya aksi Ragnar Oratmangun bersama timnas kali ini. Kemudian masih ada Ramadan Sananta, kemudian Mr. GBK, Ole Romeni. Ole Romeni sendiri memang sudah mencetak 4 gol bersama timnas dan 3 diantaranya di GBK. Nah, kita patut menantikan bagaimana kiprah Ole Romeni di pertandingan nanti begitu. Dan dapat kami informasikan bahwa supporter timnas Indonesia juga sudah mulai padat ya di area SUGBK. Menurut pantauan kami jumlahnya mungkin melebihi dari pertandingan sebelumnya ya, karena pertandingan sebelumnya kita tahu penonton yang datang langsung ada 26.000 dan menurut pandangan mata kami setidaknya ini melebihi dari jumlah tersebut ya Radi. Begitu, kembali kepada Anda di studio. Oke, tentu saja antusiasme pendukung timnas, supporter timnas Indonesia sudah terasa. Bahkan saya mendapat informasi tadi sore
di stasiun KRL di Palmerah itu sudah banyak sekali yang memadati stasiun untuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Terima kasih Angga Nuriski melaporkan langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nanti kita akan berbaharu lagi dari sana. Dan kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya kembali melanjutkan bertanya soal Justin Hubner yang selalu punya kejutan dari pertandingan ke pertandingan begitu. Termasuk saya pikir malam hari ini juga akan ada kejutan dari Justin Hubner. Gimana melihat sosok Hubner terutama di pertandingan sepenting ini melawan Bulgaria yang peringkatnya jauh di atas Indonesia? Iya, kalau dilihat dari Hubner memang terutama di musim ini ya, bagaimana kita kalau melihat di Liga Belanda benar-benar perkembangannya sangat signifikan. Kita tahu di musim lalu bahkan 2 musim terakhir sebelum musim ini itu dia agak ada fluktuatif permainan meskipun sangat konsisten bermain timnas. Dia sempat ke Korezo Osaka tapi tidak bermain. Begitu balik lagi ke Wolverhampton Under 21 tapi juga tidak terlalu signifikan bermain di sana hingga musim ini bermain di Fortuna Sittard. Dan apa yang ditunjukkan oleh Justin di Liga Belanda musim ini itu yang bisa menjadi andalan oleh timnas Indonesia saat ini. Kenapa? Karena kita tahu selain dia sangat taktis tanpa kompromi di lini belakang dengan duet bersama trionya J.I. Jazz dan juga Rizky Ridho yang punya cukup catatan api ketika bermain di GBK. Kita belum pernah kalah ketika trio ini bermain di lini pertahanan sejak menit pertama. Jadi ini tentu bekal yang tentu tuah yang ingin kembali kita rasakan di GBK malam ini. Di satu sisi juga di kali ini John Herman itu bisa dikatakan untuk pertama kali benar-benar menugaskan ada pelatih set piece khusus, Andre Kolonaski yang juga dia bawa di timnas putra Kanada. Dan Justin Hubner juga punya potensi sangat baik dalam proses-proses bola mati terutama lewat sepak pojok karena di musim ini di bersama Fortuna Sittard dia sudah mencetak 2 gol dan itu semuanya dari set piece. Gitu. Jadi memang dia punya bekal yang sangat baik Justin Hubner ini terutama dalam penempatan posisinya ketika kita menghadapi set piece lalu juga kita punya peluang set piece itu dan ini tentu bisa menjadi peluang kita untuk setidaknya kita bisa mencuri gol ke gawang Bulgaria karena kita tahu dari 3 pertandingan sebelumnya melawan Bulgaria di Jakarta sejak 1957 kita belum pernah menang. Oke, ini jadi keuntungan tersendiri ketika kita punya Hubner seorang eksekutor set piece begitu ya kira-kira dan ditambah dengan pelatih set piece Andre Kolonaski yang juga punya rekam jejak baik di timnas Kanada ya bersama John Herman ini juga bisa dimanfaatkan oleh timnas kita. Coach Aji, saya ingin bertanya juga sama sebenarnya kurang lebih sama. Sosok Hubner ini kalau di eranya Coach Aji dulu di timnas siapa yang mainnya asal begal aja gitu? Ya banyak sih kalau dulu di timnas kita punya Robin Darwis, kita punya Bejo Sugiantoro yang memiliki kualitas-kualitas sangat bagus ya. Tetapi memang Justin Hubner ini saya lihat memang memiliki dia memiliki leadership yang sangat bagus. Dia bisa bermain sebagai center back, bahkan dia juga bisa bermain sebagai holding midfield. Bahkan ketika dia berada di posisi kiri, dia bisa berperan sebagai back kiri ketika back kiri tim kita naik. Jadi menurut saya pemain ini memiliki kualitas sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan Bargot sih memang menurut saya 11-12 ya masih lebih fleksibilitas dari si Justin menurut saya. Dia punya leadership yang cukup bagus dan memiliki komunikasi yang bagus juga. Kita lihat pemain tiga-tiganya ini pemain belakang ini center back kita Justin, Jai sama Ridho ini memiliki leadership yang sangat luar biasa gitu. Jadi di belakang tenang tetapi jangan lupa Bung Nedi sekarang ini lawan kita ini bukan tim yang kemarin gitu. Berbeda banget gitu. Jadi menurut saya kalau pemain-pemain ini bisa menampilkan seperti pertandingan pertama, bisa atraktif, pegang bola kuat, tidak gampang kehilangan bola, gol-golnya tercipta dengan sangat bagus melalui true pass, running behind the opponent. Kalau ini bisa diterapkan di pertandingan malam ini sangat luar biasa menurut saya. Meskipun menurut saya nggak gampang karena lawannya juga tim yang berkualitas malam ini. Ya, timnas berkualitas meskipun kita kalau mengaca ke pertandingan sebelumnya Bulgaria melawan Solomon dengan pesta gol 10-2 ya kemarin. Dan Kids kita bisa menang 4-0. Ya beda-beda tipis lah berarti ya kemampuannya dengan kita masih bisa dilawan begitu dengan jumlah gol yang jaraknya juga cukup jauh. Kalau begitu setelah Hubner saya ingin bicara juga Ramadan Sananta. Ini ada yang saya garis bawahi dari John Hartman mengomentari
apa yang dikatakan pecinta sepak bola Indonesia kepada Ramadan Sananta. Yes. Dia agak furious juga terhadap netizen kita, pecinta sepak bola Indonesia ketika Sananta tidak bisa mencetak skor ataupun tidak banyak kontribusi menurut kompetisi lokal, bahwa kita bisa katakan pemain nomor 9 terbaik yang kita punya ya Sananta gitu kan. Apalagi sekarang dia sudah punya usianya yang masih cukup muda gitu kan. Dia sudah punya pengalaman sebagai juara bersama PSM Makassar. Terus juga sudah kita juga lupakan SEA Games yang kita dapatkan setelah kita menanti lebih dari 30 tahun, ada peran Sananta situ lewat hat-tricknya dia di laga final melawan Thailand, dan itu juga menunjukkan menarik kondisi itu, dan kondisi itu pun tidak membuat Sananta patah arang. Dia terus berjuang. Di musim ini dia pindah ke DPMM Brunei, bermain di Liga Super Malaysia, dan penampilannya cukup baik, 4 gol dan 2 assist. Dan memang pemain ini yang seperti Herman sebut, bahwa dia punya peran yang tidak hanya sekedar mencetak gol. Bagaimana kita lihat di gol kedua Beckham, ada peran Sananta ketika dia berperan cukup efektif menerima direct play dari Rizky Ridho, dan dia memberikan umpan kunci kepada Ole, dan Ole yang memberikan assist kepada Beckham. Jadi ruang-ruang pengertian ruang-ruang itu memang sangat baik dijalankan oleh Sananta, meskipun memang banyak hal yang perlu dia kembangkan karena dia masih muda. Dia perlu banyak terutama dalam dia sudah baik positioning, tapi dia tinggal bagaimana finishingnya diperbaiki, karena kemarin tidak ada tembakan on target yang dia ciptakan dari 75 menit bermain. Begitupun juga bagaimana body balancing kemarin lawan body balancing Davis yang sangat besar gitu kan, yang rata-rata tingginya di atas 185. Kewalahan sekali, berkali-kali jatuh, bahkan sejak menit ketiga saya menghitung di babak pertama ada momen 5 kali Sananta jatuh di sepertiga akhir pertandingan. Kontrol bola yang kurang optimal. Itu yang membuat agak sedikit akhirnya menghentikan bola alur serangan kita di lini serang. Jadi memang banyak hal yang diperhatikan, harus dibenahi oleh Sananta, dan saya rasa bersama John Herman, apalagi sekarang John Herman juga punya pelatih attacking, dan itu juga tentu sangat punya potensi besar di Sananta untuk terus belajar dan berkembang bersama John Herman, dan semoga di laga kali ini dia menunjukkan bahwa dia benar-benar sosok nomor 9 yang sudah lama kita nantikan. Saya juga akan tanya nanti ke Coach Aji, bagaimana dari perspektif pelatih menangani pemain seperti Ramadan Sananta ini yang seringkali mendapatkan kritikan dari pencinta sepak bola, tapi tetap saja kita punya punya visi untuk melihat Sananta bisa berkembang lagi di kemudian hari di Timnas Indonesia. Sesaat lagi saya akan tanyakan ke Coach Aji di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Langsung saya tanya ke Coach Aji, tadi saya sempat bahas Ramadan Sananta, Coach. Sananta ini seringkali dihujani kritik begitu ya, karena striker tapi beberapa kali mendapat peluang agak sulit begitu. Tapi menurut Coach Aji sebagai pelatih yang pernah menangani timnas juga, bagaimana sih sebenarnya menangani tipikal-tipikal pemain seperti Ramadan Sananta ini? Ya, yang pertama Bung Randi, kita tetap apresiasi ya, respect sama Sananta ya. Kenapa? Coba dilihat sekarang tim-tim Liga di Indonesia, ada nggak pemain lokal yang muncul kecuali Sananta. Meskipun Sananta sekarang tidak main di sini lagi kan. Artinya memang jarang sekali striker kita muncul karena banyak sekali tim-tim, bahkan hampir semua tim tidak ada yang berani menggunakan pemain lokal, meskipun ada pemain lokal yang berkualitas, kan begitu. Jadi menurut saya kritikan-kritikan ini harus ditangkap sangat positif sama Sananta sebagai lecutan untuk dia bisa bekerja lebih keras lagi. Dan saya menyarankan sih memang menurut Sananta ini tipenya Sananta ini bukan tipe-tipe striker yang bola di kaki. Dia senang bola-bola di daerah. Beda seperti kalau kita dulu punya Bambang Pamungkas, dia lebih suka bola di kaki. Christian Gonzalez, dia suka lebih di kaki. Bahkan sekarang Ole Romana ini juga senang bola di kaki. Nah, teman-temannya itu juga harus tahu gitu loh, kesukaannya strikernya apa bola kaki apa bola di daerah, kan begitu. Ya. Terus yang terpenting Sananta harus tetap belajar, harus melihat sepak bola di Eropa khusus untuk striker. Bagaimana caranya striker buka ruangan, bagaimana dia caranya finishing, bagaimana dia body scanning, itu semua Sananta memang harus terus belajar. Tetapi kembali lagi tidak terlalu diambil hati yang terlalu sekali, karena apa? Tidak semua kritikan itu benar, tidak semua hujatan itu benar. Contohnya paling gampang Beckham, sebelum main banyak sekali orang yang menghujat Beckham. Sekarang Beckham cetak 2 gol, sangat berkembang. Jauh. Begitu cepatnya itu, setelah menghujat terus sekarang lagi dan terjadi. Justru itu menjadi pelecut gitu, Coach ya. Jadi menurut saya
kita tidak perlu memikirkan yang tidak bisa Oke, kita baik, kendalikan, Coach. kita tidak bisa memikirkan yang tidak bisa kita kontrol, tetapi tetap diambil positifnya. Tidak boleh juga Ya. terlalu benci, nggak apa-apa. Tetap semangat latihan. Seperti Ya, itu. dan saya pikir di era sepak bola modern ini juga pecinta sepak bola Indonesia harus juga bisa mulai beradaptasi dengan peran striker yang tidak hanya mencetak gol tapi punya peran pivotal ya di depan untuk memberikan ruang-ruang gerak terhadap pemain-pemain yang lain untuk mencetak gol. Terakhir saya ingin bahas singkat saja soal Alexander Dimitrov, sosok pelatih Bulgaria yang pernah bermain di Persija Jakarta dan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia Ivan Kolev di tahun 2007 ya. Bagaimana lihat sosok Dimitrov yang saat ini memimpin Bulgaria menghadapi Indonesia? Memang Dimitrov juga memberikan angin segar juga ke timnas Bulgaria sejak bergabung ke menangani timnas senior pada September tahun lalu. Dia benar-benar sepertinya dia meramu timnya benar-benar, tapi dengan pendekatan sekarang lebih modern. Bagaimana permainan Bulgaria kemarin itu menjalankan benar-benar permainan sebenarnya hampir mirip dengan Jurgen Herman sekarang. Kita lihat dia main direct play, menghadirkan bola di between the lines-nya lini pertahanan lawan, dan itu yang perlu benar-benar kita antisipasi nantinya. Oke. Kita tunggu nanti jam 8, sorot mata jutaan, ratusan juta bahkan ya, rakyat Indonesia akan menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno antara timnas Indonesia dan Bulgaria akan digelar di sana. Tentu saja ya kita sebagai warga negara Indonesia berharap menang untuk menapaki langkah selanjutnya menuju ajang-ajang yang lebih besar. Tentu saja aimnya yang ke depan nanti ada Piala Asia dan juga Piala Dunia. Terima kasih Bung Ihsan Mahar yang sudah hadir di studio dan juga Coach Aji yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Malam. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Terima kasih telah menyaksikan saya